Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya bahagia. Amin. Berjumpa kembali bersama saya, Budi. Ya, pada kesempatan kali ini, Budi kembali akan menemani teman-teman semua untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Tema 8, subtema 3, dan kita sudah memasuki pembelajaran keempat. Sudah siap belajar belum teman-teman? Seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar kita diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita juga mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman jadi lebih paham terhadap materinya, dan tentunya pengetahuan teman-teman juga meningkat ya. Perhatikan gambar ini. Kita bisa melihat ada penjual bakso dan penjual mie ayam ya. Mereka berjualan berdampingan. Di gambar terlihat penjual bakso itu sudah sold out, artinya sudah habis laku semua. Jangan yang mie ayam, pedagang mie ayam itu belum habis dan dia kaget, ada yang aneh. Ya, pada gambar ini terlihat ada persaingan usaha ya teman-teman. Itu hal yang wajar terjadi. Jadi coba kita amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggal kita ya teman-teman. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Yang pertama, apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Ataukah yang kedua, apakah di antara mereka saling bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Coba teman-teman kita diskusikan. Jadi, kalau misalkan kita membahas tentang persaingan, itu pasti tetap ada dan akan terjadi. Dan dampaknya akan menjadikan permusuhan atau tidak itu tergantung terhadap individu atau orangnya masing-masing ya, tergantung juga dengan rasa mensyukurnya masing-masing. Seperti yang digambar, satunya pedagang bakso sudah laris sekali, sementara pedagang mie ayamnya belum laku. Itu akan terjadi permusuhan ketika pedagang baksonya tidak menghargai, bisa juga meledek, dan pedagang mie ayamnya juga terlalu menaruh curiga terhadap pedagang baksonya. Kalau kedua orang itu saling mengerti, saling menghargai, dan saling mendukung, tentunya itu tidak akan terjadi yang namanya permusuhan ya teman-teman semuanya. Yang ada malah mereka akan saling membantu satu sama lain. Itu sebagai contoh, orang yang mau membeli bakso, ternyata baksonya sudah habis, ya otomatis kalau mie ayam enak juga loh, silakan beli, di samping itu mie ayamnya enak. Jadi penjual bakso malah mengarahkan untuk membeli mie ayam. Akhirnya pembeli tadinya mau beli bakso, belinya mie ayam. Artinya kan saling menguntungkan ya, saling mendukung satu sama lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis,
pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen pedagang pasar dan pedagang eceran. Kita lanjutkan, konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun, kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, lantas teman-teman, bagaimana cara kita dalam menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Seperti yang tadi di awal kita bahas ya, persaingan pasti selalu ada ya dalam setiap kehidupan. Tapi persaingan yang sehat haruslah kita lakukan ya. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Ingat, misalkan usaha orang lain atau tetangga kita lebih sukses dibandingkan dengan usaha kita. Jangan iri terhadap mereka. Yang ada, jadikanlah mereka sebagai motivasi kita. Kalau dia bisa sukses, aku juga pasti bisa sukses. Jadikanlah motivasi. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Artinya jangan meremehkan pekerjaan ya. Misalkan, Allah kamu cuma tukang parkir kok. Jangan salah. Tukang parkir kalau berusaha dengan keras, dia juga pasti akan sukses. Apapun pekerjaannya selama benar, selama tidak merugikan orang lain, dan selama halal itu pasti bisa sukses. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Contoh, pesaing kita itu kok jualannya laku keras. Kita harus melihat, mengamatinya, meniru hal-hal yang positif. Oh, ternyata dia bukanya lebih pagi, dia menata, jualannya lebih rapi. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa kita tiru. Ya, hal yang positif seperti itu agar kita juga bisa ikut sukses seperti orang lain itu. Itulah teman-teman. Yuk sekarang coba informasi-informasi penting yang teman-teman dapatkan setelah membaca teks menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kita buat jadi diagram ya. Konsep menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain.
Yang pertama, di paragraf pertama ya, setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Yang kedua, pada kegiatan produksi, tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Yuk sekarang kita berdiskusi tentang jenis usaha, peran, dan keuntungan yang diperoleh. Kita mulai dari petani kapas. Perannya menghasilkan buah kapas. Keuntungan yang diperoleh, memperoleh uang dari penjualan kapas. Kita lanjutkan ke jenis usaha penyintalan benang. Perannya mengubah serat kapas menjadi benang. Keuntungan yang diperoleh tentunya memperoleh jasa dari pekerjaannya ya. Penghasilan tentunya. Yang ketiga, pemilik pabrik tekstil. Perannya mengubah benang menjadi kain. Keuntungannya memperoleh keuntungan dari penjualan kain. Berikutnya, pegawai pabrik tekstil. Perannya melakukan proses produksi kain ya. Keuntungannya memperoleh jasa dari pemilik pabrik tekstil. Berikutnya, penjahit. Perannya mengubah kain menjadi pakaian yang bisa dipakai tentunya ya. Keuntungannya memperoleh jasa dari pemesan baju. Nah, teman-teman, tidak terasa untuk materi pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Ingat, masa depan teman-teman yang menentukan sendiri ya. Kesuksesan itu bisa kita raih dengan usaha dan doa. Cukup sekian dari Budi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.